Sebelumnya kita pernah bahas, KRI Prabu Siliwangi digeber hingga 37,7 knot, dan kita kira itu sudah top limit speed, namun dugaan kita salah. Kini KRI Prabu Siliwangi digeber hingga 44,4 knot. Artinya satu hal, ini bukan performa normal, ini anomali. Di Laut Afrika Barat, saat mayoritas kapal niaga bergerak 12 hingga 18 knot, dan frigat modern biasanya mentok di 30 knot, KRI Prabu Siliwangi justru menembus 44,4 knot. Itu bukan sekadar cepat. Itu seperti SUV 3 ton berlari 300 km per jam. Ini bukan data biasa, ini angka yang membuat analis angkatan laut berpikir ulang tentang batas desain kapal perang modern. Bayangkan fisikanya. Sekarang kita masuk ke logika fisika. Semakin besar displacement kapal, semakin besar hambatan air. Air 800 kali lebih padat dari udara. Untuk mendorong 6.000 ton, baja melaju 44 knot, tenaga yang dibutuhkan sangat brutal. Ini bukan sekadar mesin kuat. Ini sistem propulsi yang dipaksa bekerja mendekati batas desainnya. Di titik ini, kita tidak sedang melihat kapal patroli. Kita sedang melihat kapal perang yang berperilaku seperti fast attack craft raksasa. Dalam arsitektur kapal modern, biasanya ada kompromi. Mau cepat, kecilkan tonase. Mau besar, turunkan kecepatan. Namun PPA Brawijaya Class menolak kompromi itu. Bukan cuma mesin, tapi desain. Kecepatan 4,4 knot bukan cuma soal mesin. Ini soal desain lambung. Hull PPA dirancang dengan konsep hydrodynamic modern yang memungkinkan efek semi-planing pada kecepatan tinggi. Pada titik tertentu, kapal mulai mengurangi hambatan dengan mengangkat sebagian beban dinamisnya dari air. Efeknya dramatis. Hambatan turun, akselerasi meningkat, dan kapal terasa seperti meluncur, bukan sekadar membelah ombak. Inilah yang menjelaskan mengapa angka 44,4 knot bisa muncul. Dan ini juga menjelaskan kenapa sebelumnya sister ship-nya hanya menyentuh sekitar 42 knot. Bisa jadi Indonesia sedang benar-benar menguji batas maksimal platform ini dalam kondisi laut nyata. Ini bukan pamer, ini uji psikologis. Sekarang pertanyaannya, kenapa digeber sampai 44 knot saat pelayaran pulang? Secara militer, ini bisa jadi bukan kebetulan. Pelayaran jarak jauh adalah momen terbaik untuk stres tes mesin dalam kondisi operasional nyata. Gelombang Samudra Atlantik tidak bisa dipalsukan di galangan. Di sini, awak kapal bisa menguji respon turbin gas, stabilitas hull, getaran struktur, dan performa sistem kontrol saat sprint ekstrim. Dan di era satelit serta AIS terbuka, semua orang bisa melihat angka itu. Ketika 44,4 knot muncul di layar pemantau maritim global, itu bukan sekadar data teknis, itu pesan. Dalam skenario perang, apa artinya? Sekarang bayangkan skenario nyata. Sebuah task force asing bergerak mendekati zona sengketa. Mereka menghitung waktu respons berdasarkan standar frigat 28-30 knot. Mereka mengira butuh 3 jam bagi kapal Indonesia untuk repositioning. Ternyata hanya 1 jam. Karena kapal ini mampu sprint di atas 40 knot. Dalam perang laut modern, 1 jam bisa menentukan siapa yang mengunci radar lebih dulu, siapa yang mendapat first shot, dan siapa yang keluar dari zona tembak. Kecepatan bukan sekadar mobilitas. Kecepatan adalah taktik. "44 knot dan doktrin TNI Angkatan Laut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Masalah utama kita selalu jarak. Dari barat ke timur ribuan kilometer lautan terbuka. Jika kapal standar bergerak 28 knot, waktu respon antar sektor bisa sangat panjang. Namun jika ada kapal yang mampu sprint 40 knot lebih, response time menyusut drastis. Artinya fleksibilitas armada meningkat. Tekanan ke lawan bisa diberikan lebih cepat. Dan faktor kejutan menjadi jauh lebih besar. Dalam peperangan laut, kejutan seringkali lebih menentukan daripada jumlah. Apa risikonya? Kita tetap objektif. Kecepatan ekstrim memiliki harga. Konsumsi bahan bakar melonjak drastis saat turbin gas aktif penuh. Tekanan pada sistem propulsi meningkat. Maintenance akan lebih intens jika mode sprint terlalu sering digunakan. Artinya, 44,
4 knot bukan kecepatan jelajah, itu adalah mode tempur, mode darurat, mode ketika situasi menuntut kecepatan absolut. Dan fakta bahwa kapal ini mampu mencapainya adalah poin utamanya. Ferrari versi Angkatan Laut. Banyak yang menyebutnya Ferrari di lautan. Ferrari adalah mobil sport yang terkenal dengan kecepatan dan aerodinamisnya. Dan PPA adalah kapal perang modular dengan potensi full combat system yang dari desain dan kecepatannya seperti Ferrari. Bayangkan platform 6.000 ton dengan radar modern, rudal anti kapal, sistem pertahanan udara, dan kecepatan di atas 40 knot. Namun tentu kecepatan 44,4 knot bisa dicapai kemungkinan karena kapal belum full persenjataan alias masih kosongan. Kombinasi seperti ini jarang ditemukan di kelasnya. Ini bukan sekadar kapal cepat. Ini frigat berperforma tinggi yang bisa sprint seperti fast attack craft. Pesan strategis. Dunia sedang memasuki era perlombaan kekuatan laut baru. Negara-negara memperkuat armada dengan teknologi lebih agresif. Indonesia mulai bergerak ke arah kualitas performa, bukan sekadar jumlah kapal. Prabu Siliwangi adalah simbol transisi dari armada legacy menuju armada high performance modern. Ketika kapal 6.000 ton bisa menembus 44,4 knot di Samudra Atlantik, itu bukan sekadar uji mesin, itu pernyataan strategis. KRI Prabu Siliwangi bahkan belum tiba di Indonesia, belum menjalani latihan tempur penuh bersama armada, belum menunjukkan seluruh potensi sistem persenjataannya, namun sudah mencetak angka yang membuat banyak pihak mengangkat alis, 44,4 knot. Jika ini hanya pemanasan di Laut Afrika, maka saat kapal ini benar-benar dimainkan dalam skenario taktis di Nusantara, kita mungkin sedang menyaksikan babak baru kekuatan laut Indonesia. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah Prabu Siliwangi cepat. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh TNI Angkatan Laut akan memanfaatkan kecepatan ekstrem ini dalam doktrin tempur masa depan.